Hidup lagi bingung-bingung ya malah ketampol sama omongan abang taksi online. Gue pengen cerita ini banget, pas banget ada lu Lil. Jadi tadi gue pulang kan dari Bogor dari tempat teman gue. Terus dipesenin lah taksi online, karena kan HP gue ketinggalan di lu kan. Iya, dua-duanya. Akhirnya dipesenin, masuk lah, gak kenal gak apa nih gue sama bapak ini. Namanya mau menjelang umur 24, terus tahun yang baru, umur yang baru. Banyak yang gue pikirin, tapi bukan yang nyusahin, tapi gue pikirin lah buat ke depan gitu. Terus tiba-tiba gue merasa kayak dikasih jawaban sama Allah cuman lewat lisan abang taksi online ini. Namanya Bang Desmi. Banyak yang menarik, tapi 3 hal yang paling menarik. Oke nih, 1 kata dia, saya emang gak pernah khawatir. Orang-orang yang khawatir nih, yang ngomong ntar hidup lu susah, itu orang bodoh mas gitu. Anjir gue bilang kan, kenapa pak bilang gitu? Kan pasti udah ada jaminannya setiap orang. Gue bilang ya mas, tapi kan nggak realistis kalau ngomong itu ke orang umum. Terus dia bilang gini, keyakinan sama Allah yang nggak pernah kita lihat, nggak pernah kita temuin tuh, itu juga kayaknya udah nggak masuk akal deh. Ya buat saya sih, kalau kita yakin sama Allah aja nggak masuk akal, ya Allah bisa dong balas kita dan ngejamin kita dari sesuatu yang nggak masuk sama akal kita. Saya emang nggak pernah pikirin mas, karena yang Allah kasih juga sering banget apa yang nggak pernah saya pikir-pikirin. Kayak kemarin kata dia, pas dia mau lebaran 2 hari lagi belum beli baju, belum beli apa buat keluarganya, dia minta sama Allah pas sholat duha. Oh kalau saya sholat duha mas, ada aja deh Allah kasih gitu. Dia bilang ya Allah pengen beli baju baru gini-gini buat anaknya. Terus akhirnya ada orang ketinggalan 350 juta di mobil dia. Di mobil dia, Pak Resmi. Iya, terus gue bilang, lumayan tuh pak 350, gue bilang gitu kan. Iya mas, ini bisa aja kan saya ambil semua. Iya tapi bukan rezeki kan tuh pak. Iya, akhirnya saya balikin. Akhirnya saya dikasih 5 juta, langsung saya beli ini mas. Dan selalu kayak gitu mas, saya nggak pernah mikirin kalau saya sholat ntar gimana sosial. Saya minta aja gitu, karena saya yakin Tuhan saya tuh, saya ada di dunia aja nggak masuk akal saya, apalagi rezeki saya gitu kan. Wah makin kena. Terus gue bilang, bapak nggak mungkin dong beramal doang, pasti ada satu hal yang bikin bapak nih ya selalu didengar sama Allah. Iya mas, banyak tuh saya punya temen beramal, tapi habis itu pada ngomongin orang, pada gibahin orang. Salah nggak mas kalau saya menghindar? Jadi kata gue, pertanyaan tapi sekaligus jadi jawaban kan buat gue. Ya enggak bapak, kan bapak menghindari dosa. Nah iya mas, sayang kan kalau saya udah beramal, terus karena saya cuman ikut dengar atau apa, saya jadi ikutan habis amalan saya. Jadi udah mas, saya tuh paling hindarin mas. Saya takut ya tadi nggak nyampe amal-amal saya. Jadi saya ya udah, ada orang yang jahatin saya, ya udah saya balas baik aja sih kata dia gitu. Tapi saya nggak salah kan ya mas menghindar gitu. Ya menurut bapak gimana kata dia? Ya nggak apa-apa sih kata dia, untuk menghindar kata dia gitu. Kalau misalnya kita ketemu dia justru jadi malah sesuatu yang nggak baik, amal kita jadi habis, terus juga dosa-dosa dia jadi buat kita, ya ngapain. Terakhir yang ketiga yang paling ngena sih kata dia bilang, pokoknya mas sekarang tuh saya tuh lagi belajar buat hablum minanas, nggak selama-lamanya hablum minallah, karena ntar hidup kita di dunia sampai akhir itu hablum minanas. Mas lagi belajar juga nggak? Dalam hati gue tuh berdua 4 pengen banyak banget merubah hidup gue, kayak memperbaiki waktu, memperbaiki segala-galanya. Terus di situ kayak, kenapa banget ini? Terus gue bilang, pak makasih ya. Kenapa? Gitu. Ya enggak, kayaknya Allah nitipin lewat lisan mas gitu, dan saya berubah. Berarti yang paling penting kan pertama itu, jangan pernah ngeraguin kalau udah yakin sama Allah. Yang kedua, jangan hancurin keyakinan itu dengan buruk sangka, mau itu sama Allah sama manusia. Yang ketiga, perbaikin hablum minanas. Lebih baik ya udah kita merendah untuk kehilangan musuh daripada kita harus tinggi tapi banyak musuh. Ya udah kayak gue kayaknya pengen perbaikin waktu, pengen perbaiki hubungan, kerjaan dan lain-lain. Yang mungkin dalam hal muda ini Allah menitipkan banyak anugerah, tapi gue juga belum sempurna gitu. Jadi ternyata kita bisa belajar dari siapa aja ya. Kayak Sayyidina Ali. Kenapa tuh? Siapa kan belajarnya dari seekor anjing. Tahu kan cerita itu? Ceritanya gimana? Cerita di minggu depan. Oke. Kayaknya seru juga kalau kita ngobrol-ngobrol kayak gini tentang belajar dari siapapun. Oke? Menurut kalian kita belajar dari apa lagi nih? Atau kalian pengen dengerin nggak gue setiap hari? Karena prinsip gue, hari yang produktif buat gue tuh bukan cuma hari yang nambah duit atau nambah penghasilan, tapi nambah ilmu di hari itu tuh buat gue udah produktif. Jadi gue akan share ilmu apa, dan dari siapapun itu kita belajar, gue akan share ke kalian. Gimana, setuju nggak? Coba tulis di kolom komentar.